Salam dan bahagia para guru hebat dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Hendrikus SPDK, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Sion Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi modul 1.4 aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Sebelum saya membuat kegiatan aksi nyata modul 1.4, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat rancangan tindak lanjut untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dimulai dari merumuskan latar belakang, merumuskan tujuan, merumuskan tolak ukur, merumuskan lini masa tindakan yang akan saya lakukan, serta merumuskan dukungan yang akan saya butuhkan dalam merancang kegiatan aksi nyata modul 1.4 di SMP Sion. Adapun rumusan latar belakang yang saya buat adalah sebagai berikut. Sebagai guru penggerak dan pendidik, saya menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung di sekolah kami. Melalui pendidikan tentang budaya positif, saya telah mendapatkan wawasan dan keterampilan baru yang dapat saya terapkan dalam kelas. Latar belakang ini mendasari keinginan saya untuk berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru SMP Sion Timika, sehingga bersama-sama kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa di sekolah kami. Tujuan dari rancangan tindakan ini adalah menciptakan dampak positif pada siswa dengan meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan tanggung jawab siswa. Kami ingin menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis, bertindak mandiri, dan menciptakan dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Indikator keberhasilan dari rancangan tindakan ini adalah meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, peningkatan kualitas interaksi antar siswa dan guru, serta perubahan positif dalam berperilaku dan sikap siswa di dalam dan di luar kelas. Dalam mewujudkan aksi nyata modul 1.4 ini, lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan dan merangkum materi serta praktek baik yang diperoleh dari modul budaya positif, menjadwalkan pertemuan dengan rekan-rekan guru untuk berbagi praktek baik. 2. Sesi berbagi. Mengadakan sesi berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru, memaparkan konsep-konsep dan strategi yang dipelajari dalam modul budaya positif, berdiskusi tentang penerapan praktik-praktik tersebut di kelas masing-masing. 3. Penerapan di kelas. Menerapkan praktik-praktik yang dibagikan dalam sesi berbagi ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas, memantau dan mengevaluasi dampaknya terhadap siswa. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi dengan cara melakukan evaluasi terhadap penerapan praktik-praktik budaya positif di kelas, merancangkan tindakan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi, melakukan refleksi bersama dengan rekan-rekan guru untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yang saya perlukan dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4 adalah dukungan yang saya butuhkan. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama, materi dan praktek baik. Saya akan menggunakan materi dan praktek baik yang telah saya pelajari dari modul budaya positif sebagai dasar untuk sesi berbagi dengan rekan-rekan guru. 2. Alat presentasi. Saya akan membutuhkan alat presentasi seperti proyektor atau laptop untuk memudahkan penayangan materi kepada rekan-rekan guru. Berikut ini contoh penerapan budaya positif di sekolah yang saya lakukan terhadap siswa berdasarkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengetahui setiap kebutuhan peserta didik. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan kesadaran akan keyakinannya membuat murid berubah ke arah yang lebih baik. Kasus pertama, murid salah kostum atau menggunakan seragam tidak sesuai dengan aturan dan keyakinan kelas.
Masuk. Pagi, Sir. Pagi, Gwen. Silakan duduk, Gwen. Ya, Gwen, terlihat kamu hari ini tidak memakai seragam sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ini kami seharusnya menggunakan seragam yayasan. Kenapa Gwen hari ini tidak menaati keyakinan kelas? Kenapa Gwen pakai seragam pramuka? Saya buru-buru, Sir, pagi. Saya kira ini hari Jumat, padahal hari Kamis. Baru mungkin saya balik ke rumah lagi untuk ganti baju, karena saya rumah juga jauh. Oke, saya mengerti Gwen. Dengan Gwen berbuat kesalahan, tidak serta-merta menjadikan Gwen menjadi siswa yang buruk. Sebab pada dasarnya semua orang pernah berbuat salah. Apakah dengan Gwen berbuat salah ini akhirnya membuat Gwen merasa diri rendah? Pastinya tidak. Cuman yang saya mau tanyakan, dengan Gwen menggunakan seragam yang berbeda dengan teman-teman, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Tidak, Sir. Saya juga rasa bersalah. Terus saya malu juga karena saya punya kostum beda sama teman-teman yang lain. Hal itu adalah hal yang wajar, Gwen. Karena ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada rasa tidak enak, bahkan kita merasa kita berbeda dari yang lain. Tetapi hari ini, saya panggil Gwen bukan untuk menghakimi Gwen, tetapi kita akan mencari solusi bersama dari masalah yang Gwen sedang alami. Gwen, saya tahu bahwa hari ini Gwen buru-buru datang ke sekolah. Dan saya tahu bahwa itu akhirnya membuat Gwen salah menggunakan seragam. Dan setiap tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati, pastinya akan berdampak pada siswa yang melanggar. Bagaimana perasaan Gwen ketika melanggar aturan kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat? Saya rasa bersalah, Sir, karena harusnya hari ini saya pakai seragam yang sesuai dengan teman-teman yang lain. Itu adalah hal yang wajar, Gwen. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terburu-buru dan mengenakan seragam pramuka. Padahal hari ini adalah hari Kamis, harusnya menggunakan seragam yayasan. Yang terpenting adalah saat ini kita belajar pada situasi yang salah ini dan kita akan mencari solusi cara agar kejadian ini tidak terulang lagi di minggu-minggu yang akan datang. Gwen, sebagai satu kesatuan di kelas, kita sudah memiliki keyakinan. Apakah kita ingin menjadi kelas yang mematuhi semua aturan keyakinan yang telah kita buat sesuai dengan aturan seragam yang telah kita sepakati? Bagaimana Gwen bisa memastikan ini tidak akan terulang lagi? Saya percaya, Sir, kalau misalnya pakai seragam yang benar, itu berarti saya menunjukkan saya punya rasa hormat untuk aturan sekolah dan juga menciptakan kesatuan dalam kelas. Saya janji akan memeriksa saya punya pakaian sebelum saya pergi ke sekolah. Terus, saya juga akan membantu teman-teman untuk mematuhi aturan seragam dengan membuat pengingat di kelas. Nah, itu ide bagus, Gwen. Artinya Gwen sudah menemukan solusi sendiri dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Gwen juga bisa menulis surat kepada teman-teman satu kelas tentang pentingnya mematuhi aturan seragam dan bagaimana kita saling mengingatkan sebagai satu kesatuan, satu keberagaman di kelas yang telah kita ciptakan bersama, satu kesatuan yang baik. Ya, Sir, saya akan tulis surat dan juga saya akan buat pengingat di kelas untuk teman-teman. Baik, Gwen, kamu bisa memulai dengan menulis surat dan membuat pengingat untuk kelas kita di kelas 9A. Saya nanti akan membantu mendistribusikan suratmu dan memastikan semua orang tahu pentingnya mematuhi aturan. Dengan begitu, saya yakin kita semua akan saling mendukung dan saling menjaga kesatuan dan rasa hormat di kelas yang telah kita ciptakan. Terima kasih, Gwen, untuk keterbukaanmu hari ini dalam diskusi ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang. Nama saya Gwen dari kelas 9A. Terima kasih untuk Slendik dan teman-teman. Kita senang sekali bisa diajak untuk berdiskusi dengan saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya buat. Saya janji tidak akan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan mengatur waktu dengan baik waktu malam hari agar tidak salah memakai kostum akibat buru-buru datang ke sekolah.
Contoh kasus kedua, murid berkelahi dan mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar ketika pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang Jojo. Ya, Jojo, apakah Jojo tidak keberatan dengan berbicara sebentar dengan Sir? Karena Sir ingin mendiskusikan sesuatu terkait hal yang terjadi di kelas ketika jam pembelajaran tadi. Ya. Jojo, tadi Sir mendengar ada insiden di kelas ketika pembelajaran matematika. Yang saya dengar dari guru matematika bahwa Jojo ada selisih paham dengan Matthew sehingga menyebabkan Jojo akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti hatinya Matthew, bahkan teman-temanmu yang mendengarnya di kelas. Nah, saya mau tanya, kenapa itu terjadi? Saya di sini tidak ingin menghakimi Jojo, tidak ingin menghukum Jojo, karena pada dasarnya semua orang pernah berbuat salah. Dan saya ingin tahu bagaimana perasaan Jojo, kenapa insiden itu bisa terjadi. Oke, sebelum lebih lanjut pembicaraan kita saat ini, saya mau mendengar ketika dia belajar matematika, Jojo akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata makian ini. Saya jengkel sekali itu dia mulai mengulang-ulang sapu nilai baru dia bilang sana miskin saya sudah mencoba untuk tidak mendengarkan tapi dia makin lama makin melunjak makanya saya emosi mendadak masih tertahan Oke Jojo, itu pasti sangat menyakitkan untuk Jojo ya. Dan tadi tindakan Jojo, kira-kira Jojo merasa bersalah ketidak setelah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu? Salah saya tidak seharusnya membalas kata-kata kasar Ya, itu adalah langkah yang benar yang Jojo lakukan. Ketika Jojo mengakui kesalahan, itu adalah awal yang baik untuk memperbaiki situasi. Saya ingin Jojo tahu bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Sebab di awal tahun kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Salah satunya adalah saling menghormati dan saling menghargai dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata makian dan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Menurut Jojo, apakah saat ini kita bisa memperbaiki situasi ini dan Jojo bisa belajar atas kesalahan yang Jojo telah perbuat? Oke, kira-kira Jojo sadar bahwa ini salah? Salah saya. Ya. Itu sesuatu yang harus Jojo lakukan atau tidak ketika berkata-kata kasar atau kata-kata makian itu? Tidak, saya tidak. Ya, itu adalah langkah yang tepat Jojo. Ya, mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk memperbaiki situasi. Sekarang mari saya ajak Jojo kita bersama-sama mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik dan memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi lagi baik untuk Jojo maupun teman-teman yang lain. Ya, oke Jojo, saya juga ingin Jojo tahu bahwa setiap tindakan memiliki pastinya konsekuensi karena Jojo sudah melanggar keyakinan kelas. Bagaimana menurut Jojo kita bisa memperbaiki situasi yang sudah terjadi ini? Jojo sudah menyakiti hatinya Matthew dengan berkata-kata kotor dan belajar dari kesalahan yang sudah Jojo buat. Saya percaya kita semua ingin suasana yang positif di kelas saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya berkomitmen untuk memperbaiki hubungan saya dengan Miki dan teman-teman lainnya Ya, Jojo, sekarang saatnya saya ajak Jojo merenung sejenak dan berpikir sejenak tentang apa yang kita percayai tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kita ingin menjadikan kelas yang saling menghormati satu sama yang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar? Bagaimana menurut Jojo kita bisa menunjukkan bahwa kita menghormati teman dan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif? Kira-kira menurut Jojo seperti apa?
Saya percaya kita semua ingin suasana yang positif di kelas ya. Saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya berkomitmen untuk memperbaiki hubungan saya dengan Mithu dan teman-teman lain. Jojo, Sir juga ingin bahwa Jojo harus tahu, Sir percaya Jojo memiliki kemampuan untuk berubah dan bertumbuh dari pengalaman ini, di mana ketika kita berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, itu akan menyakiti hati sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman Jojo dan Jojo tidak mengulangi kembali. Nah, bagaimana menurut Jojo kita bisa memperbaiki situasi ini dan belajar dari kesalahan ini? Saya berpikir kita bisa memulai dengan meminta maaf kepada Mithu dan teman-teman lainnya di dalam kelas. Saya juga ingin mengajak mereka berdiskusi tentang cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan tanpa. Good job. Oke, Jojo, itu adalah langkah yang baik. Sir akan mendukung usaha Jojo. Nanti setelah ini Jojo akan berbaikan langsung dengan Mithu, memperbaiki hubungan dengan Mithu dan membawa perubahan positif di dalam kelas. Mari kita bersama-sama bekerja menuju lingkungan yang lebih harmonis dan penuh penghargaan di kelas kita. Terima kasih Jojo ya untuk keterbukaan hari ini. Saya berharap Jojo semakin dewasa dan tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan ataupun dengan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Oke Jojo, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, nama saya Jojo dari kelas 9A. Terima kasih saya untuk semuanya. Saya senang sekali diajak diskusi dengan saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan keras yang sudah disepakati bersama dan menjaga emosi saya ketika sedang marah dan dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar sebagai bentuk saling menghormati sesama. Dan yang tidak kalah penting yang saya lakukan sebagai aksi nyata modul 1.4 yaitu berbagi praktek baik dengan rekan sejawat tentang materi modul budaya positif kepada rekan guru sejawat di SMP Sion. Shalom, selamat siang teman-teman guru semua. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Stevie selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk bisa melaksanakan kegiatan kita, berbagi pemahaman tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelum lebih lanjut dalam pembahasan pada siang hari ini, saya minta Miss Mopin kita dalam. Segala hormat, puji syukur dan kemuliaan kami naikkan kehadirat Bapa. Bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Boleh ada di tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga apa yang kami dapat, penjelasan dari Pastor Hendrik selaku materi hari ini dapat dengan mudah kami pahami dan dapat kami terapkan materi ini dalam sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus beri kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami mampu melalui kegiatan hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Miss Novi. Ya, teman-teman sesuai dengan judulnya hari ini yaitu berbagi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak menutup kemungkinan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kelas tempat kita mengajar, pastinya akan terjadi masalah yang diciptakan oleh siswa-siswa kita, baik ketika jam pembelajaran di sekolah ataupun di kelas, terlebih juga ketika jam istirahat, ketika mereka masih ada di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama berbagi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMP Sion. Baik, konsep-konsep inti modul budaya positif yang pertama adalah bagaimana perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yang terakhir segitiga restitusi.
Kita lanjut, perubahan paradigma belajar. Jika kita mengingat kembali bahwa pendidikan zaman kolonial Belanda, pendidikan itu khususnya rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan itu juga dilaksanakan untuk kepentingan kolonial Belanda. Namun ketika pendidikan zaman baru sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpusat pada murid untuk menciptakan kebahagiaan secara lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi ada perbedaan pendidikan ketika zaman kolonial Belanda dan pendidikan pada zaman Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang kita adopsi. Selanjutnya, menurut Kemendikbud Ristek tahun 2022, pendidikan paradigma baru. Pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Selanjutnya, kita mau belajar disiplin positif. Dalam budaya kita, budaya Indonesia, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadinya intinya itu disiplin itu supaya orang patuh. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu fungsi disiplin positif. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan akan memilih. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya bertahan untuk sehat, kita ada rumah dan makanan. Sedangkan kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan rasa kasih sayang. Layaknya manusia ingin dicintai, anak-anak didik kita juga mereka membutuhkan yang namanya kasih sayang. Makanya disiplin yang kita terapkan harus disiplin positif. Kebutuhan kasih sayang ini mencakup kebutuhan psikologis untuk memiliki hubungan dan koneksi sosial, meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, hidup, teman kerja, binatang peliharaan, bahkan kelompok. Dampak pada anak-anak kita. Anak-anak dengan kebutuhan kasih sayang yang rasa diterima yang tinggi dan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka biasanya akrab dengan orang tua, belajar karena menyukai guru, dan menganggap teman sebaya sangat penting, suka bekerja dalam kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem,
dengan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Di kelas kita pasti ada. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka akan merasa kecewa bila mereka melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik karena ingin diakui. Kebutuhan akan kebebasan. Di sini ada gambar rantai yang lepas ataupun orang yang keluar dari sangkar. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang kita ajar di sekolah, di kelas dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik, apalagi anak-anak tingkat SMP. Biasanya mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. William Glasser mengungkapkan bahwa kebutuhan akan kesenangan belajar mencakup semua individu, semua makhluk hidup, bahkan semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain. Mereka juga pada dasarnya suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, bahwa manusia juga pada dasarnya tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan atau suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Untuk itu, di dalam pembelajaran kita, mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum kita masuk pada motivasi perilaku manusia, kita tadi sudah belajar ada 5 kebutuhan. Jadi, saya rindu di tahun ajaran yang baru nanti kita ciptakan pembelajaran sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang kita terapkan dengan peserta didik kita di sekolah ini maupun di kelas masing-masing. Motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 2 jenis motivasi pada perilaku manusia. Seperti di awal tadi katakan, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Saya minta Miss Lia boleh baca apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya? Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ya, ini motivasi ekstrinsik. Artinya bahwa memang kita ada aturan ataupun ada yang namanya tata tertib sekolah. Kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, seringkali pada dasarnya kita guru-guru juga ketika kepala sekolah kita masuk jam 6.45 harus sudah datang berdoa. Seringkali kita datang itu bukan karena kesadaran diri, tetapi karena takut direnda, takut karena dapat disiplin ataupun dapat teguran dari kepala sekolah. Harusnya motivasi itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Nah, coba Miss Intan boleh baca motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Ya, harusnya motivasi intrinsik ini bahwa murid itu sadar, oh dia rindu datang ke sekolah. Karena apa? Dia ingin berhasil, dia ingin berkembang, dia ingin menjadi anak yang memiliki pengetahuan yang baik. Sebenarnya seperti itu. Kita lanjut ya. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan atau hadiah. Artinya bahwa disiplin itu karena 2 hal ini tadi, ini yang gagal. Kalau yang hukuman itu pastinya sifatnya akan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, membuat murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan karena dia
tidak berani berkata jujur karena takut dihukum. Dan murid menjadi rendah diri karena ketika dia berani berkata-kata, biasanya dia akan dikucilkan atau dijauhi dari teman-temannya. Bahkan guru juga akan, terkadang kita ya, saya dan teman-teman guru mungkin berpikir bahwa anak itu memang seperti itu. Kita tidak lihat kira-kira masalahnya seperti apa. Dan konsep disiplin yang gagal yang kedua adalah penghargaan ataupun ia melakukan disiplin karena ingin mendapat hadiah. Yang pertama itu tidak efektif. Karena tadi di awal tadi katakan kalau dia gagal, dia akan frustasi. Dia akan frustasi. Yang kedua, merusak hubungan. Karena nanti ada sifat iri di antara teman-temannya. Mematikan kreativitas anak, dan juga kita guru bisa mematikan kreativitas guru. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi sekarang ini sebenarnya sistem ranking sudah tidak boleh. Karena anak yang kurang di pengetahuan belum tentu di keterampilan dia tidak bisa. Dan merampas hak menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses dilaksanakan dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu kita akan katakan jika dia nggak sekolah, misalnya contoh, dia akan ketinggalan pelajaran. Dampaknya ketika ada evaluasi ataupun ada penilaian, dia nggak akan bisa menyelesaikan soal dengan baik. Karena konsekuensi ini penguatan jangka pendek yang akan kita kejar, ada targetnya. Perlu memonitoring berkelanjutan, ada stimulus dan ada respon. Murid menghormati peraturan yang ada, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dia nggak akan berdiam diri ataupun dia nggak akan terpuruk. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika dia salah, tanpa kita tanya kesalahannya apa, dia akan sadar dan dia akan mengakui, Miss, saya tadi salah, saya tidak fokus. Ataupun Miss, saya salah karena saya terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain dengan teori kontrol. Nanti kita akan belajar 5 posisi kontrol dari guru. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah pendekatan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ya, mari, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena ada penerimaan. Bukan karena dia melakukan kesalahan akhirnya kita jauhi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi ada 7. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan melainkan belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Perbedaannya, mari kita lihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya ini pasti akan sering kita alami, apalagi guru-guru primer. Ketika murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Atau biasanya kalau kita PPW di luar. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini konsep yang lama. Tapi untuk konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi hukuman tetap ada, disiplin tetap ada, tetapi mereka nanti berarti hari ini kamu tidak boleh istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, 2 hal ini kita lakukan, konsekuensi dan restitusi. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada penyelesaian bersama-sama mencari solusi. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Nanti teman-teman, tadi saya sudah bagi kertasnya. Boleh nanti teman-teman lihat. Nanti saya juga akan tampilkan di InFocus. Posisi kontrol sebagai guru, kita ini posisi kontrol kita di mana? Ketika kita menyelesaikan masalah, baik yang dilakukan ketika siswa terlambat ataupun yang kita lakukan ketika
anak-anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas sehingga pembelajaran akhirnya terganggu. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Dan yang keempat, posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ini juga bisa sering kita lakukan. Saya berharap nanti di tahun ajaran baru kita lakukan mana yang kita kira-kira bisa tempatkan diri, baik sebagai guru, sebagai kepala sekolah maupun sebagai wali kelas. Guru penghukum jika ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama dia akan katakan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan yang lain. Ini guru penghukum. Guru pembuat merasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi anak itu akhirnya merasa terintimidasi. Nah, kalau guru teman nadanya akan berbeda. Ayolah yang tertib. Buat Bapak Ibu guru, buat Miss dan saya bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah, tetapi jangan ulangi kembali. Guru pemantau, ini dia tingkatnya lebih tinggi lagi. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan kira-kira apa konsekuensinya? Jadi tanpa kita lakukan konsekuensi kepada anak itu akan sadar, oh saya buat tugas ini atau saya akan lakukan disiplin yang ini. Sedangkan posisi manajer adalah dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dia tidak akan menghakimi, tetapi dia akan melaksanakan validasi. Dia akan mengatakan, kamu tahu kira-kira kesalahan yang hari ini apa? Nah, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Coba teman-teman lihat di teman-teman punya kertas itu, nanti saya akan tampilkan juga di layar. Ya, ini dia 5 posisi kontrol. Nah, kita semua bisa belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Nah, 5 posisi kontrol. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, berarti identitas kita gagal sebagai seorang guru. Karena kita memperlakukan perilaku kontrol negatif. Tetapi jika kita melaksanakan kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer, berarti kita melakukan perilaku kontrol yang positif dan identitas berhasil atau sukses. Bahkan jika kita sampai kepada posisi manajer, ini kita bisa mengontrol diri dan akhirnya bisa mengontrol anak-anak didik kita. Ada kalimatnya di sini, contoh. Guru berbuat, kalau misalnya tadi penghukum, dia akan menghabik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jika guru pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jika dia teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya merasa nyaman dan akhirnya murid-muridnya terbuka. Jika guru adalah pemantau, dia akan menghitung dan mengukur sudah berapa kali, begitu ya. Dan jika dia adalah manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu terbuka. Guru berkata, misalnya nih, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini guru penghukum. Sedangkan guru pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Bukan hanya itu, mengecewakan orang tua, seringkali kita begitu ya. Sedangkan teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini kita posisikan kita sebagai teman. Itu disiplin yang positif, posisi yang positif. Sedangkan pemantau akan berkata, apa kira-kira peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Sedangkan manajer dia akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi seperti itu posisi manajer. Selanjutnya, ini ada bagian guru, ada bagian siswa. Hasilnya, jika guru tadi bertindak dan guru berkata, hasilnya untuk guru yang tadi sebagai pembuat rasa bersalah,
dia akan siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan guru yang pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan guru yang sebagai teman, nanti siswa itu akan ketergantungan dengan kita. Sedangkan guru yang sebagai pemantau, dia menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi, dia sama seperti guru. Kalau ada kepala sekolah, kita tertib begitu. Kalau tidak ada, semua kita. Sedangkan manajer, dia membuatkan watak dan karakter. Sedangkan untuk murid berkata, ini ketika murid berkata dari tindakan umpan balik kita tadi, saya tidak peduli karena di satu puncak siswa akan memberontak. Tadi satu ada video yang dikirimkan oleh BGP tadi bahwa ketika murid itu dia tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan kesalahannya, akhirnya apa? Dia memberontak dan dia akhirnya melawan gurunya. Dampaknya pada murid ini mengulangi kesalahan berulang kali, perlakuannya menjadi agresif. Dan selanjutnya situ dikatakan murid melakukan letakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia cap guru kawan, saya tidak mau dengan guru ini karena capnya sudah tidak baik. Sedangkan kalau kita di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri lebih baik, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, nanti kita bisa pahami kembali. Kita lanjut di slide yang tadi. Saya minta waktunya sedikit lagi. Jadi nanti saya dijelaskan supaya Oke. Selanjutnya kita akan belajar segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita mau di posisi mana ketika menyelesaikan masalah, ketika kita berada di kelas, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimulai dengan apa? Tindakan validasi, tindakan yang salah. Jadi kita tanya dulu. Seringkali juga kita ketika dengar laporan dari siswa lain, kita langsung menghukum, tidak memvalidasi, tidak mengkonfirmasi. Ketika sudah validasi dilakukan, kita akan melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita akan berkata, semua orang pernah berbuat salah. Mari kita perbaiki untuk kepentinganmu di masa yang akan datang. Sedangkan di tahapan menanyakan keyakinan, kita akan menguatkan siswa untuk dia mencari solusi dari masalah yang dia alami. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kalau misalnya anak terlambat, pasti ada alasannya. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, motivasi internal. Artinya begini, seringkali ada anak yang bergula di kelas itu, mungkin secara 5 kebutuhan dasar manusia tadi, dia kekurangan yang namanya rasa kasih sayang. Jadi dia sengaja cari perhatian guru supaya kita memperhatikan dia lebih lagi, karena di rumah dia tidak dapat kasih sayang. Tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tidak serta-merta kita katakan bahwa ketika anak salah dia akan gagal, tidak. Selanjutnya, untuk validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita yang ambil tindakan untuk membuat siswa itu merasa nyaman sehingga ia bisa mengakui dan menyadari bahwa tindakannya itu salah. Dan yang ketiga, mengenali dan mengetahui setiap kebutuhan peserta didik. Jadi dalam kelas yang kita ajar, kita harus tahu anak-anak itu dengan latar belakangnya seperti apa. Kita nggak bisa mengajar anak dengan latar belakang broken home dengan anak-anak yang latar belakang khas dan lengkap dengan cara yang sama, pasti pendekatannya berbeda. Selanjutnya, tindakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, berdasarkan keyakinan, membuat murid berubah ke arah yang lebih baik. Di akhir materi ini saya akan tampilkan video singkat hasil dari kegiatan bersama dengan siswa kelas 9
A. Ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ini contoh siswa datang ke sekolah hari Kamis tetapi dia menggunakan seragam hari Jumat karena dia salah menggunakan sesuatu. Sang guru-guru serpati bisa kira ini hanya cuma adalah hari Kamis. Jadi berarti saya boleh coba untuk belajar bangsa Indonesia. Oke, bisa mengerti gue. Dengan gue berbuat kesalahan, tidak serta-merta menjadikan gue
Oke, ini salah satu cara kita menyelesaikan disiplin kepada siswa yang melanggar peraturan. Jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama terutama tentang 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri seorang guru. Saya berharap ketika kita sudah mempelajari materi ini, ada kepala sekolah juga di sini Miss Devi, nanti kita fokus di 5 posisi kita. Apakah kita mau melaksanakan identitas yang gagal dengan perilaku kontrol yang negatif dengan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, atau kita ingin menjadi guru yang memiliki identitas berhasil atau sukses dengan melakukan 3 tahapan ini. Posisikan posisi kita sebagai posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Saya harap nanti kepala sekolah Miss Devi di tahun ajaran yang baru kita bersama-sama. Posisi kita jika sebenarnya kita adalah penghukum dan membuat orang merasa bersalah, mari kita naik level menjadi posisi teman, pemantau, bahkan nanti bisa mencapai posisi manajer. Ya, demikian materi tentang bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya materi hari ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita, dalam lingkungan kelas kita, dan kedepannya sekolah SMP Sion semakin berhasil. Oke, Bismillah, pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita tentang materi hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami akan mengucapkan terima kasih Tuhan karena dapat penyertaan-Mu sehingga kami boleh melalui aktivitas kami sepanjang 1 hari ini mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Saya Hendrik tentang pentingnya peran guru di dalam sekolah. Tuhan adalah Bapa di dalam kerajaan surga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Saya Hendrik boleh kami praktekkan di dalam sekolah ini dan boleh menjadikan sekolah ini semakin maju. Tuhan adalah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Perkenalkan, saya Genoveva Payong STDIDR. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Sion Timika, Papua. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Saya Hendrikus atas pemaparan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas yang sangat mendetail dan sangat inspiratif. Sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10, Saya Hendrikus telah memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman. Konsep motivasi internal untuk disiplin siswa benar-benar membuka mata saya, bahkan menyadarkan saya, dan saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menerapkan strategi-strategi ini di kelas saya agar siswa merasa lebih merdeka, merasa lebih mandiri, dan bertanggung jawab. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Sir Hendrik. Materi yang dibagikan sangat relevan dan praktis untuk diterapkan di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih atas pembagian kampus baik ini. Saya yakin ini akan membawa perubahan positif di sekolah kita dan dapat membantu kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dina Dina. Saya adalah salah satu saya sangat bersyukur dan berterima kasih
siswa. Nah, materi yang Ustaz Hendrikus telah bagikan sangat memotivasi saya untuk mengubah cara pandang saya dan fokus pada pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Pembagian praktik baik ini benar-benar memberi saya perspektif baru yang saya yakini akan sangat bermanfaat. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hendrikus. Saya yakin perubahan ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi perkembangan siswa kita dan membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan juga lebih sehat. Demikian dari saya, terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Fadila Muhammad SPD. Saya adalah salah satu anggota guru IPA di Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Hendrikus atas presentasi yang sangat membuka wawasan ini sebagai guru penggerak yang ke-10. Ustaz Hendrikus telah memberikan pandangan baru tentang pendidikan disiplin positif yang selama ini saya anggap efektif. Penjelasan Ustaz Hendrikus tentang kontrol ketat dan penghargaan membuat saya menyadari bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis motivasi internal siswa jauh lebih efektif. Konsep restitusi yang saya perkenalkan sangat menarik dan saya akan segera mencoba mengintegrasikannya dalam metode pembelajaran saya. Terima kasih banyak atas pembagian praktek ini. Saya yakin ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan siswa kita dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sekian dari saya, shalom, terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Semoga apa yang telah kita pelajari terus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik yang tidak hanya mendidik, tetapi pendidik yang bisa bergerak, tergerak, dan terus menggerakkan. Sekian dan terima kasih.